Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Triana, NIM 21042277. Saya akan mempresentasikan tugas perilaku organisasi. Dengan Ibu dosen pengampu Ibu Yulia Hanuselina, SIP, MA. Dengan judul Nilai Sikap Individu dalam Organisasi serta Pengaruhnya terhadap Organisasi. Yang pertama, jenis-jenis nilai. Nilai Nilai-nilai dalam organisasi dapat bervariasi tergantung pada budaya, tujuan, dan kebijakan organisasi itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa contoh jenis-jenis nilai dalam organisasi. Yang pertama, kejujuran dan integritas. Nilai ini menekankan pada pentingnya keterbukaan, kejujuran, dan integritas dalam melakukan bisnis dan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, kerjasama. Nilai ini menekankan pada pentingnya kerjasama dan kolaborasi di antara anggota tim dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, inovasi. Nilai ini menekankan pada pentingnya berpikir kreatif dan menemukan solusi baru dan inovatif untuk mengatasi masalah dalam mencapai tujuan. Lanjutan, tanggung jawab sosial. Nilai ini menekankan pada pentingnya kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar dalam melakukan bisnis dan mencapai tujuan organisasi. Kualitas. Nilai ini menekankan pada pentingnya memberikan produk dan layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan. Keberagaman. Nilai ini menekankan pada pentingnya menghargai keberagaman dan inklusi dalam organisasi dan menghormati perbedaan budaya, agama, dan latar belakang lainnya. Kepemimpinan. Nilai ini menekankan pada pentingnya kepemimpinan yang efektif baik dalam mengarahkan tim dan mencapai tujuan organisasi. Keterbukaan. Nilai ini menekankan pada pentingnya membuka diri terhadap masukan saran dari orang lain, serta terbuka terhadap perubahan dan perbaikan pelayanan. Nilai ini menekankan pada pentingnya memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan responsif kepada pelanggan. Keberhasilan. Nilai ini menekankan pada pentingnya mencapai tujuan dan meraih keberhasilan dalam bisnis dan pencapaian tujuan organisasi. Pembentukan dan perubahan sikap. Pembentukan sikap adalah proses psikologis di mana individu mengembangkan penilaian atau evaluasi positif atau negatif terhadap suatu objek, gagasan, atau individu. Proses ini melibatkan beberapa faktor, termasuk pengalaman pribadi, pengaruh sosial, serta pengaruh faktor biologis dan psikologis. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap, meliputi satu, pengalaman pribadi. Pengalaman individu dalam berinteraksi dengan objek, gagasan, atau individu dalam mempengaruhi pembentukan sikap mereka terhadap hal tersebut. Yang kedua, pengaruh sosial. Sikap individu yang juga dapat dipengaruhi oleh pengaruh sosial, seperti keluarga, teman, media, dan lingkungan sosial lainnya. Yang ketiga, faktor biologis. Beberapa studi menunjukkan bahwa faktor biologis seperti hormon dan neurotransmitter juga dapat mempengaruhi pembentukan sikap. Perubahan sikap dapat terjadi karena beberapa faktor, termasuk pengalaman baru atau informasi baru yang diterima individu, serta perubahan kondisi sosial atau lingkungan yang mempengaruhi individu. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perubahan sikap meliputi satu, pengalaman baru. Pengalaman baru yang dapat diperoleh individu dapat mempengaruhi perubahan sikap mereka terhadap objek, gagasan, atau individu tertentu. Informasi baru yang diterima individu juga dapat mempengaruhi perubahan sikap mereka. Pak, proses pembentukan dan perubahan sikap dapat terbentuk atau berubah melalui 4 macam. A. Adopsi. Adopsi kejadian-kejadian dan peristiwa yang terjadi berulang-ulang dan terus-menerus. Lama-kelamaan secara bertahap diserap ke dalam diri individu dan memengaruhi terbentuknya suatu sikap. B.
diferensiasi dengan berkembangnya inteligensi, bertambahnya pengalaman, sejalan dengan bertambahnya usia. Maka ada hal-hal yang tadinya dianggap sejenis, sekarang dipandang tersendiri lepas dari jenisnya. Terhadap objek tersebut dapat terbentuk sikap tersendiri pula. C. Integrasi pembentukan sikap di sini terjadi secara bertahap, dimulai dengan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan satu hal sehingga akhirnya terbentuk sikap mengenai hal tersebut. D. Trauma. Trauma adalah pengalaman yang tiba-tiba mengejutkan yang meninggalkan kesan mendalam jiwa orang bersangkutan. Pengalaman yang traumatis dapat juga menyebabkan terbentuknya sikap. Yang C, hubungan nilai sikap dan perilaku individu. Nilai sikap dan perilaku merupakan konsep yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Nilai adalah pandangan dan keyakinan seseorang tentang hal-hal yang dianggap penting dalam hidupnya. Sedangkan sikap adalah evaluasi positif atau negatif terhadap suatu objek atau situasi. Perilaku di sisi lain adalah tindakan yang dilakukan oleh individu dalam merespons suatu situasi. Sikap dapat mempengaruhi perilaku individu karena sikap yang positif terhadap suatu objek atau situasi cenderung akan meningkatkan kemungkinan seseorang untuk melakukan tindakan yang mendukung objek atau situasi tersebut. Sebaliknya, sikap negatif terhadap suatu objek atau situasi cenderung akan mengurangi kemungkinan seseorang untuk melakukan tindakan yang mendukung objek atau situasi tersebut. Nilai juga dapat mempengaruhi sikap dan perilaku individu. Nilai-nilai yang dianut oleh seseorang akan mempengaruhi pandangan dan evaluasi positif atau negatif terhadap suatu objek atau situasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi perilaku individu. Yang D, pengaruh nilai dan sikap terhadap perilaku organisasi. Nilai dan sikap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku di dalam organisasi. Nilai adalah keyakinan dan prinsip yang dipegang oleh individu atau kelompok. Sementara sikap adalah evaluasi efektif terhadap suatu objek seperti orang atau gagasan. Kedua faktor ini dapat mempengaruhi tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok di dalam organisasi. Jika nilai dan sikap seseorang sesuai dengan nilai dan tujuan organisasi, maka cenderung akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi secara aktif dalam organisasi dan melakukan tindakan yang mendukung keberhasilan organisasi. Sebaliknya, jika nilai dan sikap seseorang tidak sesuai dengan nilai dan tujuan organisasi, maka cenderung akan kurang termotivasi dan menghambat kemajuan organisasi. Selain itu, nilai dan sikap juga dapat mempengaruhi hubungan antar individu di dalam organisasi. Individu dengan nilai dan sikap yang serupa cenderung lebih mampu bekerja sama dengan mengatasi perbedaan yang muncul, sehingga tercipta lingkungan yang lebih harmonis dan produktif. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah. Saya Hanifah Triana, saya sudahi tugas ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.